Tuan Fu, orangnya sudah datang. Lepaskan pakaianmu. Cukup, semua, keluarlah. Aku dengar Tuan Fu mencari 500 wanita setiap bulan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa dan hanya membiarkan mereka pergi. Menurutmu wanita macam apa yang sebenarnya dia cari? Kau berani mengorek informasi tentang urusan Tuan Fu? Kau ingin mati? Guru, kami sudah mencari wanita di mana-mana, tetapi kami tidak dapat menemukan wanita dengan tahi, lalat merah di tulang selangka, seperti yang Anda katakan. Wanita dengan tahi, lalat merah di tulang selangka ini adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia ini. Tuan Fu, energi 8 aksara Anda murni yang seharusnya Anda berhubungan dengan tubuh yin murni agar dapat menetralisir racun yang di tubuh Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melewati malam tahun baru Imlek ini. Si Yue, bagaimana pelajaranmu mengenai panduan kesehatan untuk layanan medis gratis itu? Kepala Wang, aku sudah selesai berkemas. Aku pergi dulu. Mengapa terburu-buru? Masih tidak mau juga. Besok aku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Qin Feng, kemari. Cari guru itu kemari. Cepat. Baik. Ada apa dengan Anda, Tuan? Tuan? Bagian mana yang membuat Anda tidak nyaman? Aku seorang perawat. Aku Pergi. seorang... Aku sedang berbicara denganmu. Apa kau tidak mengerti? Saat racun api yang kambuh, hanya perlu kontak intim dengan wanita berelemen yin murni baru dapat meredakannya. Mesum. Tuan Fu, Anda baik-baik saja? Guru Wuxu sudah dalam perjalanan ke sini. Temukan dia untukku. Cepat, cepat, cepat. Kepala Wang, mengenai pernikahan Anda dengan Shi Yue, Anda yang putuskan, katakan kapan kita akan menikah, kita akan menikah saat itu juga. Bagus, bagus, bagus. Pernikahan apa? Kepala Wang, saya sudah sering bilang kepada Anda, kita berdua tidak cocok, saya tidak mungkin menikah dengan Anda. Kalian wanita semakin sering bilang tidak mau, jauh di lubuk hati, semakin menginginkannya. Wajar jika gadis muda malu-malu, saya akan menyayangi Anda dengan baik. Anda ini... Shi Yue, Kepala Wang tertarik pada Anda, itu keberuntungan bagi Anda. Uang mahar 176 juta rupiah sudah dikirimkan, apalagi yang tidak Anda sukai. Apakah Anda mau keberuntungan ini? Uang maharnya sudah diberikan kepada Anda. Apakah ayah saya tahu? Jika ayah saya tahu, dia tidak mungkin setuju. Ayah Anda siapa? Ayah Anda juga harus mendengarkan saya. Benar, kakak? Kepala Wang ini, meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun dan 3 istrinya sudah meninggal, tetapi jika Anda ingin mendapatkan surat keterangan magang dan lulus dengan lancar, bukankah Anda harus mengandalkannya? Pada dasarnya, Andalah yang beruntung mendapatkan dia. Kalau bukan karena Anda masih muda dan bisa melahirkan anak laki-laki besar, saya tidak akan menghabiskan 176 juta rupiah untuk menikahi Anda. Ibu Anda sudah memberikan kartu identitas Anda kepada saya. Cepat ikut saya untuk mengurus surat nikah. Anda harus pergi hari ini, mau tidak mau harus pergi. Kepala Wang.
Ini semua adalah mas kawin yang dikirimkan oleh Fu Hanchuan untuk keluarga Shi. Fu Hanchuan, Katamu ini adalah hadiah pernikahan yang dikirim oleh Tuan Fu? Apakah itu pangeran mahkota lingkaran Beijing, Fu Hanchuan, Tuan Fu? Benar. Bu, pasti pada saat seleksi terakhir Tuan Fu tertarik padaku. Kalau begitu bagus sekali. Putri kita Zhen Zhen akan menjadi nyonya muda di masa depan. Shi Yue, kau lihat ini? Hanya aku, Shi Zhenzhen, orang yang bernasib baik seperti ini, yang bisa langsung masuk ke kalangan atas. Kau? Kepala Wang tertarik padamu, itu sungguh tidak masuk akal. Dasar pembawa sial, apa yang masih kau lakukan berdiri di sini? Cepat pergi dan urus akta nikah dengan Kepala Wang. Jangan menghalangi hal baik untuk Zhen Zhen. bagaimanapun juga, aku tidak akan menikah dengan Kepala Wang. Dasar jalang kecil, masih mau kabur? Bu, tahan dia. Sekarang, atas nama Nyonya Muda Grup Fu, aku memerintahkanmu, segera pergi dan urus akta nikah. Aku tidak akan menikah dengannya. Hentikan. Tuan Fu, Anda datang. Ternyata itu dia. Tuan Fu, aku bersedia menikah dengan Anda. Bagaimana kau tahu orang yang ingin kunikahi adalah dia? Tuan Fu, orang yang kau temui terakhir kali adalah aku, bukan dia. Tuan Fu, Baiklah. Ayo kita pergi. Tidak, aku tidak mau menikah. Bagus. Kalau begitu, besok aku akan membantumu mengatur pernikahan dengan Kepala Wang. Bagaimana? Jangan. Bagaimana kalau aku gunakan Tuan Fu ini dulu untuk menyingkirkan Kepala Wang, agar aku tidak perlu menunggu ibu tiri memaksaku menikah lagi. Selamat Tuan Fu, akhirnya Anda menemukan wanita dengan 8 karakter yin penuh. Malam tahun baru Imlek tahun ini, tepat pada saat bulan darah. Selama Anda berhubungan badan dengannya pada malam tahun baru, pasti akan dapat sepenuhnya menghilangkan racun yang bersifat yang di tubuh Anda. Hanya saja keseimbangan yin penuh dan yang penuh pada dasarnya bertolak belakang. Setelah Anda dan Shi Yue melakukan malam pertama, paling ringan akan merusak energi di tubuhnya, paling parah dia akan kehilangan nyawanya. Pergi dan pilihkan tempat peristirahatan terakhir yang baik untuk wanita itu. Tuan Fu, saya memilih kembali bersama Anda tadi, itu karena saya tidak mau menikah dengan Kepala Wang. Itu bukan karena saya ingin menikahi Anda. Tanda tangani ini. Perjanjian pernikahan? Tuan Fu, Anda bercanda, ya? Kita berdua bahkan belum saling kenal sebelumnya, apalagi punya perasaan. Bagaimana bisa tiba-tiba memutuskan untuk menikah? Perjanjian pernikahan ini hanya berlaku selama 7 hari. Setelah 7 hari, kita akan bercerai, dan saya akan memberi Anda 200 miliar rupiah sebagai ganti rugi. Mengapa? Jangan banyak bicara, tanda tangani. Tanda tangani ini, jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Bagaimanapun, ini hanya pernikahan 7 hari setelah mendapat ganti rugi perceraian, saya bisa bebas dari kendali ibu tiri dan keluarganya. Saya tanda tangani.
Halo, ketua kelas. Halo, Shiyue. Upacara kelulusan ini akan segera dimulai. Mereka sudah mengurutkan untuk pembagian ijazah. Kamu sudah sampai mana? Maaf ya, ketua kelas. Saya baru saja melupakan sesuatu karena ada urusan lain. Saya akan segera ke sana sekarang. Selamat datang semuanya yang hadir dalam upacara kelulusan kita hari ini. Selanjutnya, siswa yang akan naik ke panggung untuk menerima ijazah adalah Shiyue Limeng Wang Sue. Ini ijazahmu. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Shiyue, pertunjukan utama akan segera dimulai. Gadis di layar besar itu, bukankah itu Shiyue? Shiyue, pantas saja kamu bisa jadi pegawai magang teladan. Ternyata nilai tinggimu itu didapat karena tidur dengan kepala departemen. Apa? Tidur dengan kepala departemen demi nilai? Ini benar-benar tidak adil. Bagi kami yang berjuang dalam magang, Ya ampun, pria tua ini kelihatannya sudah lebih dari 60 tahun. Tidur dengan pria tua ini saat berciuman. Apa dia tidak takut gigi palsunya copot di mulut? Bagaimana bisa sekolah? Kita punya siswa seperti kamu, tidur demi ijazah. Apa bedanya dengan wanita murahan? Aku tidak tidur dengan siapa-siapa. Foto ini, Shi Zenzhen, kamu memfitnahku. Kalau kamu tidak punya hubungan apa-apa dengan Kepala Wang, bagaimana mungkin dia datang ke rumah kita untuk melamar? Teman-teman, wanita di foto ini adalah ibuku, juga ibu tiri Shiyue. Baru kemarin, Kepala Wang membawa mahar sebesar 176 juta rupiah, datang sendiri ke rumah untuk melamar dan secara spesifik ingin menikahi teman kita, Shiyue. Katanya tidak punya hubungan apa-apa, padahal sebentar lagi akan menikah. Shiyue, kamu munafik sekali. Ya ampun, secepat ini akan menikah, jangan-jangan dia hamil. Anak pria tua itu Pasti, wanita kotor seperti dia sama sekali tidak pantas ada di sekolah kita. Cepat pulang dan melahirkan sana. kau wanita jahat, berani-beraninya merebut Tuan Fu dariku, memang pantas kamu dicerca banyak orang. Dipecat, keluar, dipecat, keluar, dipecat, keluar. Shiyue, mengingat perilakumu yang buruk selama masa magang, kami membatalkan kelulusanmu. Kepala sekolah, percayalah padaku, ini. Pergi. Shiyue, fakta sudah jelas di depan mata, kamu masih saja berkelit. Kalau pria di foto itu bukan Kepala Wang, lalu siapa yang datang untuk melamar? Aku. Itu Tuan Fu. Kenapa Tuan Fu datang ke upacara kelulusan kita? Tuan Fu adalah pemegang saham di sekolah kita. Dia pasti datang untuk memecat si Jalang Shiyue itu. Kenapa Fu Hancuan datang? Apa, dia benar-benar datang untuk memecatku? Tuan Fu, kenapa Anda datang? Kami sedang membahas masalah Shiyue merayu kepala departemen saat magang. Foto-foto itu tidak mungkin palsu. Tuan Fu, Anda datang. Anda datang. Jangan khawatir, Tuan Fu. Siswa yang merusak nama, baik sekolah seperti Shiyue ini, sekolah kami akan menanganinya dengan serius. Kenapa kamu diam saja? Cepat pergi dari sini. Sepertinya kepala sekolah harus diganti. Ya. Apa hubungannya denganku? Shiyue adalah istriku, Fu Hancuan. Kakak sudah kembali. Bukankah sebentar lagi mau menikah? Hadiah pernikahan. Sudah kusiapkan untukmu, lihatlah. Lihat. Ini pasti kakak ipar kan? Jangan khawatir ya. Kedua set baju duka ini dibuat khusus sesuai ukuran kalian berdua. Baju duka? Kakak, apa kau tidak memberitahu kakak ipar? Dia yang memiliki tubuh dengan aura yang murni, racun yang telah menumpuk di tubuhnya selama bertahun-tahun, dihitung-hitung, dia tidak akan hidup melewati malam tahun baru Imlek. Apa? Tidak akan hidup melewati malam tahun baru Imlek?
Ayo, Pas. pas. Coba. Tenang saja, aku sudah siapkan kuburan untukmu. Simpan baju dukanya untuk engkau pakai sendiri. Fu Hancuan, kita lihat saja. Siapa di antara kita yang mati duluan? Tunggu saja. Baik, aku akan tunggu. Pergi. Kau tunggu saja. Perjanjian pernikahan ini hanya berlaku 7 hari. Setelah 7 hari kita akan bercerai. Aku akan memberimu 200 juta rupiah sebagai kompensasi. Tuan Fu, kau menetapkan pernikahan kita tepat pada malam tahun baru Imlek. Apakah karena kau hanya bisa hidup sampai malam tahun baru Imlek? Setelah Anda berhubungan suami istri dengan Shi Yue, paling ringan akan merusak energi nadinya, paling berat dia akan meninggal. Jangan bertanya tentang yang tidak perlu ditanyakan. Baik, Tunggu. ada apa, Tuan Fu? Jika Anda dan dia pada malam tahun baru Imlek berhubungan badan, pasti akan melarutkan sepenuhnya racun yang dalam tubuh Anda. Tuan Fu, racun yang di tubuh Anda tidak bisa ditunda lagi. Malam tahun baru Imlek tahun ini, Anda harus berhubungan suami istri dengan Shi Yue. Malam tahun baru Imlek, berhubungan suami istri? Tuan Fu, Anda bersusah payah mencari tubuh Yin murni. Bukankah itu untuk menghilangkan racun yang di tubuh Anda? Saat ini, Shi Yue itu kebetulan memiliki tubuh Yin murni. Masalah penyatuan ini, Anda tidak bisa menundanya lagi. Tubuh Yin murni? Saya bisa menghilangkan racun yang di tubuh Tuan Fu? Status Anda mulia, Anda memiliki masa depan yang cerah. Seharusnya Anda berumur panjang. Sedangkan Shi Yue, dia hanyalah perawat kecil dari keluarga miskin. Hanya seseorang yang ditakdirkan untuk menolong Anda di antara banyak manusia. Anda benar-benar tidak perlu terlalu peduli. Saya tahu, saya hanya memberinya waktu untuk beradaptasi. Baguslah. Saya pikir Tuan Fu khawatir setelah bersatu dengan Shi Yue akan... Maksud saya, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, nyawa Anda bisa terancam kapan saja. Ternyata Fu Hancuan menikahiku, karena penyatuan denganku bisa menyelamatkan nyawanya. Malam tahun baru. Shi Yue adalah istri Fu Hancuan. Apakah saya benar-benar harus bersatu dengannya? Tuan Fu, terakhir kali saya belum sempat berterima kasih dengan baik, karena Anda membantu saya di acara kelulusan. Saya tidak tahu hadiah apa yang baik untuk diberikan. Cuaca mulai dingin, saya merajutkan syal untuk Anda. Tidak perlu. Saya hanya khawatir Anda akan mempermalukan saya selama pernikahan ini berlangsung. Jangan berpikir yang macam-macam. Baik.
Lihatlah ini. Saya harap Anda selalu selamat dan bahagia. Tuan Fu, makam yang diatur untuk Nyonya, saya sudah memilih 4. Silakan Anda lihat. Pilih sendiri saja, kamu suka yang mana? Aku suka tempat ini. Bagus sekali. Keberuntunganmu bagus. Tuan Fu, Anda menyuruhku memilih tempat yang kusukai. Apakah kita akan berbulan madu bersama? Tuan Fu, malam ini adalah malam tahun baru Imlek. Jika dilihat dari fenomena langit saat lonceng berbunyi di tengah malam, saat itulah malam bulan darah. Anda harus tepat pada saat ini menyempurnakan pernikahan dengan si Yue. Aku tidak tahu harus memberimu hadiah apa. Karena cuaca sudah dingin, aku merajutkan syal untukmu. Semoga kamu selalu aman dan bahagia. Tuan Fu, Anda dan si Yue sudah ditakdirkan hanya satu yang bisa hidup. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, Anda putuskan sendiri. Di mana Nyonya? Nyonya tidak pulang setelah pulang kerja hari ini, dan tidak memberitahu kami kemana perginya. Beberapa hari ini, dia selalu pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Beberapa hari ini. Sejak Guru Wuksu datang terakhir kali, Nyonya sering keluar rumah. Hanya saja hari ini adalah malam tahun baru Imlek, dia pasti sudah pulang kerja sejak tadi. Saya tidak tahu kenapa dia belum kembali juga. Kalian boleh pergi. Malam ini adalah malam tahun baru Imlek. Anda harus bermesraan dengan si Yue tepat pada waktu ini. Apa mungkin dia tidak mau bermesraan denganku? Jadi dia takut dan kabur? Qin Feng, segera cari lokasi Nyonya. Tuan Fu, berdasarkan pelacak GPS, Nyonya ada di gubuk ini. Saya akan segera membawanya kembali. Tuan Fu, Fu Hencuan, Anda harus hidup sehat dan bahagia. Tuan Fu Hencuan, semoga hidup Anda damai selalu. Yang terakhir, tuliskan keinginan Anda. Semua akan menjadi kenyataan. Mengapa Anda datang ke sini? Bukankah Anda bilang, saya boleh memilih tempat yang saya sukai? Saya tahu ada kuil yang sangat keramat di dekat sini, jadi saya ingin mendoakan Anda. Itukah alasan Anda memilih tempat ini? Tuan Fu, racun yang di tubuh Anda tidak bisa menunggu lagi. Pada malam tahun baru Imlek ini, Anda harus menyempurnakan pernikahan dengan si Yue. Hari ini adalah malam tahun baru Imlek. Saya punya hadiah untuk Anda. Saat lonceng berdentang pada dini hari, itu tepat pada malam bulan darah. Anda harus melakukan ini pada waktu tersebut dan menyempurnakan pernikahan dengan si Yue.
Setelah Anda dan Xi Yue menyempurnakan pernikahan, paling ringan, itu akan merusak sirkulasi energinya. Paling parah, dia akan meninggal. Tuan Fu, Anda dan Xi Yue ditakdirkan untuk hanya satu yang bertahan hidup. Siapa yang hidup dan siapa yang meninggal, putuskan sendiri. Fu Hanchuan, kau harus panjang umur. Selamat tahun baru, suamiku. Kau memanggilku apa? Suami. Kau belum pantas memanggilku begitu. Bukankah kau bilang, bersama bisa menyembuhkan penyakitmu? Kau sangat meremehkanku, ya? Apa, tadi malam kau tidak bersama Xi Yue? Tuan Fu, bukankah kau sudah memutuskan untuk mengorbankan Xi Yue demi dirimu sendiri? Dan jarum dewaku paling lama hanya bisa menahan napas hidupmu selama 10 hari lagi. Mengapa kau tiba-tiba... Jadi, carikan aku cara agar kita berdua bisa bertahan hidup bersama. Cara untuk bertahan hidup bersama, itu tidak mungkin di dunia ini. Sama sekali tidak ada cara agar kalian berdua bisa hidup bersama. Aku tidak bertanya padamu, tetapi kau harus membuatnya tetap hidup. Jika tidak, Karena dia sangat meremehkanku, maka aku tidak perlu lagi menyembuhkannya. Lebih baik kita bercerai hari ini saja. Setelah bercerai aku akan pergi. pergi kemana? Apa urusannya denganmu? Bercerai? Memangnya kenapa? Masa pernikahan kita hanya sampai malam Tahun Baru Imlek. Karena malam Tahun Baru Imlek sudah berlalu, kita harus mengakhirinya. Kau? Aku tidak setuju. Tuan Fu, aku tahu kau menikahiku karena kondisi tubuhku istimewa dan bisa menyembuhkan penyakitmu. Namun semalam, karena kau sangat meremehkanku, lebih baik pernikahan ini cepat-cepat diakhiri. Semalam aku... Apa yang kau lakukan? Pokoknya tanpa seizinku, kau tidak diizinkan meninggalkanku sedikit pun. Pria ini, dia yang tidak mau bercerai, dia juga yang tidak mau menyentuhku. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Hancuan pasti akan sangat senang jika tahu aku pulang lebih awal, iya kan? Nyonya, Tuan Fu bilang tanpa perintahnya Anda tidak boleh pergi kemanapun. Nyonya? Nona Lin, apakah Anda mencari Tuan Fu? Beliau baru saja keluar loh. Halo, apakah Anda? Nona Lin, Anda belum tahu? Ya, selama Anda di luar negeri, Tuan Fu sudah menikah. Ini adalah Nona Xi Yue, yaitu istri Tuan Fu. Halo Nona Lin. Nak, apa yang terjadi denganmu? Sakit, Ibu. Si Fu Hancuan, si brengsek itu sungguh tega menyakiti adiknya sendiri. Kenapa dia tidak mati saja? Kau tahu Fu Hancuan, dia tidak tertarik pada wanita. Kenapa tiba-tiba dia berpikir untuk menikah? Lagi pula, dia sudah hampir meninggal, masih sempat-sempatnya memikirkan hal ini.
Saya dengar Fu Hancuan sedang mencari seorang wanita dengan energi yin murni yang dapat membantunya menyembuhkan racun panas. Wanita yang tiba-tiba dinikahinya itu jangan-jangan adalah... Bibi. Bukankah kau bilang baru bisa kembali ke Indonesia saat musim panas? Kenapa engkau tiba-tiba pulang lebih awal? Saya tidak ingin tiba-tiba pulang. Saya ingin diam-diam memberi kejutan pada kakak Hancuan. Tahu, siapa sangka begitu kembali, saya dengar dia sudah menikah. Bibi, siapa sebenarnya wanita bernama Shi Yue itu? Kenapa saya tidak pernah mendengarnya sama sekali? Kenapa kakak Hancuan mau menikah dengannya? Duduk. Siapa yang tahu sih? Hancuan ini tidak memberitahu kami sama sekali. Wanita bernama Shi Yue itu, entah dengan cara apa, dia berhasil tidur dengan Hancuan. Hancuan terpaksa menikahinya. Ternyata ada hal seperti itu. Tentu saja, kalau tidak mana mungkin Hancuan menikahi orang udik seperti itu. Lagi pula, calon menantu yang keluarga Fu inginkan adalah kamu, Ying. Benar, Ying. Besok adalah hari kedua. Tahun baru Imlek, nanti semua kerabat dan teman keluarga Fu akan datang ke rumah leluhur untuk berkunjung. Semua orang di sini akan mendukungmu untuk menjadi istri kakakku. Benar kan? Betul. Untuk jaga-jaga, tidak peduli apakah si Yue memiliki fisikin yang sempurna atau tidak, aku harus melenyapkannya. Nyonya Wang, Nyonya, Nona Lin kemarin itu, siapa dia? dia adalah Lin Yingying, putri keluarga Lin. Sejak kecil sudah suka mengejar-ngejar Tuan Fu. Dulu, orang-orang keluarga Fu juga pernah berkata, istri Tuan Fu di masa depan, pasti Nona Lin. Apakah Fu Hancuan tidak mau menyentuhku karena Lin Yingying? Hari ini adalah hari kedua, tahun baru Imlek, kau ikut aku ke rumah tua untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada mereka. Nona Linmu sudah kembali, apakah masih perlu aku yang pergi? Nona Lin siapa? Maksudku Lin Yingying, bukankah kau tidak mau karena dia? Urusan kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengar baik-baik, kau sekarang adalah Nyonya. Nyonya apa? Bukankah kau hanya ingin aku mengobati penyakitmu? Sudahlah, setelah penyakitnya sembuh, kami bisa bercerai. Kakak ipar, kau datang sendirian. Kakak Hancuan tidak menemanimu. Dia ada urusan mendadak, aku datang lebih dulu. Kau datang ke keluarga Fu untuk mengucapkan selamat tahun baru. Benar, setiap hari kedua tahun baru Imlek, kakak Hancuan selalu mengajakku ke rumah tua untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ying. Bibi. Ying, kau datang di luar dingin. Mari masuk ke dalam. Selamat tahun baru, Bibi. Ini hadiah tahun baru dariku untukmu. Ying memang sangat perhatian. Ayo. Kau istri Fu Hancuan kan? Kenapa masih berdiri mematung di sana? Cepat ikut aku masuk. Ying, akhirnya kembali ke negara ini. Kembali kali ini. Kapan kamu akan menikah dengan Hancuan? Kami semua menunggu untuk merayakan pernikahanmu. Benar, Ying, sudah saatnya kamu menikah dan menjadi menantu di keluarga Fu. Bibi pertama, bibi kedua, kalian tidak tahu, kakak Hancuan sudah menikah. Ini adalah istri yang baru saja dinikahi kakak Hancuan. Namanya Shi Yue. Halo semuanya. Semuanya. Kemarilah, duduk. Dari mana asalnya orang udik ini? Hancuan benar-benar kelaparan, apapun dia makan. Karena sudah menjadi menantu keluarga Fu, maka harus mematuhi aturan keluarga Fu. Menantu yang baru masuk dan ingin memberi salam tahun baru, kalau begitu, berikan secangkir teh kepada para tetua. Baik. Tunggu, ini adalah ibu tiri Hancuan, yang juga adalah mertuamu. Kalau begitu, berikan 3 cangkir teh kepadanya terlebih dahulu. Tian Yu. Kakak ipar, cangkir pertama ini untuk ibuku. Pegang baik-baik. Dasar pembawa sial, di hari tahun baru membuat keributan. Apa kamu ingin menyumpahi keluarga Fu agar hati gak encur dan berantakan? Sama sekali tidak tahu sopan santun. Benar. Saya tidak bermaksud begitu, Ibu mertua. Airnya terlalu panas. Air panas melambangkan keluarga. Fu akan makmur tahun depan dan bisnisnya lancar. Apa kamu bermaksud membuat keluarga Fu bangkrut? Saya tidak bermaksud begitu. Tidak ya? Kalau tidak, pegang ini baik-baik. Pegang. Hati-hati ya, air ini sangat panas. Di mana Nyonya sekarang? Nyonya seharusnya sudah sampai di rumah tua, Tuan Fu. Selanjutnya, Anda memiliki satu jadwal yang sangat penting. Batalkan jadwal. Pergi ke rumah tua.
Ibu mertua, silakan minum tehnya. Sudah, menyajikan teh saja tidak becus. Lebih baik kamu berlutut dan memberi hormat kepada para tetua. Ini adalah paman dari kakak Hancuan. Berikanlah 3 sujud kepadanya dulu. Paman? Ibu mertua, bantalan ini sepertinya ada sesuatu. Ini, ibu mertua. Saya sudah bilang tadi, jika ingin masuk ke keluarga Fu, kamu harus mematuhi aturan keluarga Fu. Bantalan 1000 paku ini adalah warisan leluhur keluarga Fu, khusus untuk menguji apakah pengantin baru akan benar-benar patuh kepada keluarga Fu. Wanita seperti itulah yang pantas menjadi nyonya muda keluarga Fu saya. Tepat sekali, dulu semua menantu yang menikah ke keluarga Fu pernah berlutut di atas bantalan 1000 paku ini. Tidak ada satupun yang mengeluh. Tidak kusangka kamu yang datang dari gunung masih saja begitu manja. Benar kan? Aturan sekecil ini saja kamu tidak tahan? Masih mau jadi menantu? Keluarga Fu, menurutku kamu sengaja ingin membuat Hancuan malu. Iya, kakak ipar, jika kamu tidak mau berlutut, yang malu adalah kakak Hancuan. Hari ini banyak sekali kerabat di sini. Kamu tidak mungkin membiarkan semua orang menjelek-jelekkan kakak Hancuan, kan? Banyak sekali wanita yang ingin menjadi menantu keluarga Fu. Bagaimana sudah diberi muka, malah tidak tahu diri ya. Jika hari ini kamu tidak mau berlutut, masih banyak orang yang mau berlutut. Ying, jika kamu mau berlutut dan memberi hormat hari ini, nyonya muda keluarga Fu adalah kamu. Baik, Bibi. Dari mana ibu tahu kalau wanita yang akan saya nikahi adalah dia? Si Yue adalah istri Fu Hancuan. Anggap saja aku berutang padanya, Fu Hancuan. Dengan begitu setelah bercerai, semuanya akan impas. Tunggu sebentar, aku akan berlutut. Saya bersujud. Paman tertua. Jangan terburu-buru berdiri, kau baru memberikan penghormatan tahun baru kepada paman tertua. Ada begitu banyak kerabat di sini. Ayo, beri penghormatan satu persatu. Paman kedua, bersujudlah di depan paman kedua. Selamat tahun baru, paman kedua. Bibi kedua, selamat tahun baru. Bersujudlah. Bersujudlah. Memberi salam tahun baru, bersikaplah lebih ceria. Turun. Kakak Hancuan, kenapa kamu kembali secepat ini? Saya baru kembali ke negara ini 2 hari lalu, dan saya ingin memberimu kejutan hari ini. Di mana istriku? Istri yang mana? Saya tidak melihatnya. Mungkin karena jalanan macet, jadi istri tuan belum sampai. Kakak Hancuan, sudah 2 tahun saya tidak bertemu denganmu. Saya punya banyak hal untuk dibagi denganmu. Kakak Hancuan, aku bahkan membawakanmu hadiah tahun baru dari luar negeri. Ayo ikut aku melihatnya. Kakak, Hancuan, banyak sekali kerabat yang menunggu kamu untuk bersulang. betul kakak, ada begitu banyak orang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Nona Shi. Si Yue.
Siapa yang melakukan? Ternyata wanita desa. Ini adalah istrimu? Lihatlah dia berpakaian seperti itu. Aku pikir dia pengemis. Bicara. Apa yang terjadi? Aku seorang mertua. Aku menyuruh menantu perempuanku menuangkan teh untukku. Apa masalahnya? Dia saja yang ceroboh, bahkan tidak bisa memegang cangkir dengan benar. Airnya terlalu panas. Aku benar-benar tidak sanggup memegangnya. Bagus. Suka minum teh? Bawa dia kemari. Bawa dia kemari. Kalian? Lepaskan. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan dia minum sampai puas. Jangan. Lepaskan aku, tolong. Tuhan Cuan, anak durhaka ini. Apa, kau mau membakar ibumu sampai mati? Kakak tertua, apa kau sudah gila? Kau menyentuh ibu demi wanita liar itu? Begitu? Berani menyentuh ibu. Han Cuan, ini hari raya, bagaimana kau bisa melakukan tindakan yang sangat tidak sopan ini kepada ibu tirimu? Selain itu, kami sama sekali tidak mengakui wanita penggoda kecil ini. Dia jauh lebih rendah dari Ying Ying. Benar sekali, kami mengizinkannya berlutut di atas tikar paku. Itu adalah kehormatan baginya. Jangan sampai kau tidak tahu terima kasih. Tikar paku? Kakak tertua, wanita yang kau cari, meski statusnya rendah, semangatnya cukup kuat ya. Tadi saat aku menyuruhnya berlutut di atas tikar paku itu, dia hampir tidak bisa ditahan. Katakan padaku, bukankah dia masih berutang beberapa sujud pada kita? Benar. Apa dia belum selesai bersujud? Ya. Kalau begitu, kau saja yang bersujud menggantikannya. Pegang dia. Mau apa? Bantu dia bersujud lebih banyak. Berlutut di sana, bersujud, minta maaf. Aku bersujud. Sudah kan? Kau mempermainkanku, begitu? Engkau pikir aku bercanda denganmu? Minggir. Tian Yu adalah satu-satunya keturunan keluarga Fu. Han Cuan, kau ini pria sakit yang setengah mati. Apa kau sudah gila? Tuhan Cuan, kau juga tidak akan hidup lama lagi. Setelah kau mati, aku akan membuangmu untuk dimakan anjing. Beraninya kau mengutuk Tuan Fu? Aku peringatkan padamu, Tuan Fu tidak akan mati. Apa maksudnya? Jangan-jangan Shi Yue adalah wanita bertubuh yin murni yang selama ini dicari kakak Han Cuan? Han Cuan, lihatlah wanita kurang ajar yang kau bawa ini. Berani-beraninya menunjuk dan memarahi ibu mertuanya sendiri. Kami tidak mungkin membiarkan wanita seperti ini masuk ke dalam silsilah keluarga Fu. Ini adalah peraturan yang diturunkan oleh leluhur. Bagus, ambil silsilah keluarga itu dan robek. Tulis yang baru, mulai dari aku, Fu Han Cuan. Di dalam silsilah keluarga itu, Shi Yue adalah satu-satunya nyonya besar. Han Cuan, anak durhaka, demi seorang wanita rendah, kau berani menentang aturan. Anak durhaka, apa kau tidak takut akan balasan karma? Kakak Han Cuan, Bibi tidak sengaja, dia hanya ingin yang terbaik untukmu. Tuan Fu, ayo kita pulang. Baik. Bakar saja rumah tua ini. Baik, Tuan. Nona Lin, Anda sudah kembali ke negara ini? Anda mencari saya untuk urusan apa? Ini karena kakak Han Cuan tiba-tiba menikah. Mengenai istrinya Shi Yue, apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Apa maksud Anda? Kakak Han Cuan sudah menceritakan semuanya kepada saya. Saya datang kali ini juga karena kakak Han Cuan. Tuan Fu menyuruh Anda kemari untuk menanyakan kepada saya, apakah saya sudah menemukan cara agar dia dan Shi Yue bisa hidup bersama kan? Hidup bersama? Ada apa ini? Tuan Fu, saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Dia jelas-jelas tahu Shi Yue bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran. Benar saja, Shi Yue adalah wanita dengan energi yin murni itu. Saya rasa Tuan Fu pasti berpikir bahwa setelah dia dan Shi Yue berbulan madu, Shi Yue akan meninggal. Maka dari itu dia meminta saya mencari cara agar dia dan Shi Yue bisa hidup bersama. Setelah berbulan madu, Shi Yue akan meninggal? Pil penguat esensi ini bisa membuat Tuan Fu setelah menyempurnakan pernikahan dengan Shi Yue
sementara menstabilkan vitalitas Shi Yue. Namun sayangnya, pada akhirnya dia juga akan meninggal. Guru Wuxu, lihatlah aku dan kakak Han Chuan sudah berteman selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau kau berikan saja pil penguat esensi ini kepadaku dulu? Tenang saja, aku pasti akan membujuk kakak Han Chuan untuk menggunakan obat itu pada Shi Yue. Kalau begitu aku lega. Kau kembali dan bujuklah Tuan Fu. Jangan karena seorang wanita. Dia mengabaikan nyawanya sendiri. Itu tidak pantas. Baik. Selama bisa menyembuhkan penyakit kakak Han Chuan, dia, Shi Yue, harus mati. Tuan Fu, sejujurnya, Anda tidak perlu membuat masalah besar dengan keluarga demi saya. Lagi pula, kami akan segera bercerai. Anda sangat ingin bercerai dengan saya? Anda tidak menginginkannya ya? Saya pergi pada malam tahun baru Imlek karena Tuan Fu, Nona Lin mencari Anda, katanya. Guru Wushu sudah menemukan caranya. saya akan turun sebentar, akan segera kembali. Dia tidak ingin bercerai. Bagaimana dengan hal yang kita bicarakan terakhir kali? Fu Hanchuan, apakah Anda bersedia menukar semua yang Anda miliki demi nyawa Shi Yue, Ya. termasuk semua harta Anda? Saya bersedia. Sudah saya tanda tangani. Ini adalah pil penguat esensi yang Guru Wushu suruh saya berikan kepada Anda. Kenapa Anda mencari Guru Wushu? Apa saja yang Anda ketahui? Pil penguat esensi ini dapat membuat Tuan Fu dan Shi Yue setelah menyelesaikan malam pernikahan untuk sementara menstabilkan energi Shi Yue, tapi saya khawatir pada akhirnya dia akan tetap meninggal. Saya melakukan ini karena saya mengkhawatirkan kesehatan Anda. Itulah mengapa saya secara khusus menemui Guru Wushu untuk bertanya. Tidak disangka, wanita Shi Yue ini benar-benar memiliki tubuh yin murni. Pantas saja Anda tiba-tiba menikah dengannya. Itu bukan urusan Anda. Anda pergi sekarang. Kakak Hanchuan. Kakak Hanchuan, Guru Wuksu bilang, kondisi tubuh Anda saat ini sangat tidak baik. Sebaiknya Anda cepat-cepat menyelesaikan malam pernikahan dengan Shi Yue. Lepaskan saya. Anda begitu kejam kepada saya. Ini yang Anda katakan. Ini yang Anda katakan. Halo, Tuan Fu, aku baru saja kembali dari pemeriksaan di rumah sakit. Luka di kakiku sudah hampir sembuh. Ada orang menyalakan kembang api. Andai saja kamu ada di sini. Aku selalu ada di sini. Apakah itu indah? Indah. Kalau begitu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kamu ingin aku berterima kasih dengan cara apa? Malam ini, aku menginginkanmu. Tuan Fu, kamu menyiapkan semua ini? Apa hanya karena kamu ingin aku mengobati penyakitmu? Setelah malam ini berlalu, kita akan... Shi Yue, setelah malam ini berlalu, masih akan ada malam berikut. Setelah malam berikutnya berlalu, masih akan ada lusa. Ada apa? Obat itu, apakah benar-benar bisa menyelamatkan Shi Yue? Bukankah kita sudah menemukan caranya? Bagus sekali. Makanlah ini sebentar. Lagi akan terasa lebih baik.
Minumlah ini, sebentar lagi kamu akan merasa lebih baik. Aku mandi dulu. Baik, Sudah selesai dikerjakan? Tenang saja, Nona Lin, aku sudah menciptakan ilusi bahwa Guru Wuxu telah meninggal karena merasa bersalah. Meskipun Tuan Fu menyelidiki, dia tidak akan bisa menemukan apapun. Begitu Shi Yue mati, aku akan menyalahkan Guru Wuxu atas pil penyembuh Gu Yuan, dan saat itu, tidak ada saksi yang hidup untuk membuktikan kakak Han Chuan juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Aku ingin tahu apakah kakak Han Chuan dan Shi Yue akan mewujudkan pernikahan mereka malam ini. Aku harus menelepon untuk mengingatkan. Nona Lin, sudah selarut ini, ada apa mencari Fu Hanchuan? Kakak Han Chuan, apakah Shi Yue sudah memakan pil Gu Yuan? Dan apakah kalian malam ini akan... Itu, aku sudah memakan pil Gu Yuan dan Fu Hanchuan sedang tidak ada. Ternyata Shi Yue yang menjawab telepon. Karena kakak Han Chuan tidak ada, maka hari ini aku akan memastikan kematianmu tidak sia-sia. Sinyalku buruk, jadi aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Aku menelepon, terutama untuk memberitahumu satu hal. Setelah Shi Yue meminum pil Gu Yuan, ketika kamu tidur bersamanya, dia tidak mengalami ketidaknyamanan fisik apapun. Namun, setelah itu, dia mungkin meninggal. Meskipun aku tahu, kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Shi Yue, dan kamu sudah memilihkan tempat pemakaman untuknya. Pilih salah satunya. Aku suka tempat ini. Bagus sekali. Keberuntunganmu bagus. Tuan Fu, kamu menyuruhku memilih tempat yang kusuka. Apakah kita akan berbulan madu bersama? Karena kamu sudah memilih untuk mengorbankan Shi Yue sejak awal, jangan tunda lagi, dan jangan lagi mempermainkan perasaannya. Jangan. Apa kamu sedang mempermainkan? Malam ini, aku menginginkanmu. Ternyata Fu Hanchuan melakukan semua ini hanya karena aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan aku jatuh cinta padanya. Ada apa? Makan ini sebentar lagi akan lebih baik. Apakah pil penguat itu bermasalah? Kau baik-baik saja. Percayalah padaku. Semuanya akan menjadi lebih baik. Guru Wushu mana? Tuan Fu, Guru Wushu mana? Cepat kau keluar. Guru Wushu telah mengakhiri hidupnya. Apa katamu? Tolong selamatkan istriku. Aku rela menukarnya dengan segala yang kumiliki. Akan kami coba. Cepat bantu.
Kenapa diam saja? Lanjutkan pengobatanku. Tuan Fu, Jangan bicara. Jangan bicara. Tuan Fu, turut berduka cita. Fungsi jantung Nyonya sudah rusak parah. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kau mempermainkanku. Ya Tuhan, kau mempermainkanku. Maafkan saya. Kau bilang istriku meninggal? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangku, lihatlah aku. Lihatlah aku. Ini aku. Obat itu benar-benar bisa menyelamatkan si Yue. Mengapa? Ya Tuhan, mengapa kau mempermainkan? Jawab aku. Tuan Fu, Si Yue? Si Yue? Si Yue, Tuan Fu. di mana istriku? Setelah anggota keluarga Shi tahu Nyonya meninggal, mereka ribut ingin membawa pergi jenazah Nyonya. Atas nama Anda, saya memberikan 20 juta rupiah uang duka kepada anggota keluarga Shi. Mengapa engkau memberikan? Mengapa engkau mengambil keputusan sendiri? Kembalikan jenazah si Yue. Mengapa jenazahnya? Mengapa mereka ingin membawanya pergi? Tuan Fu, mohon tabahkan hati. Menurut perhitungan nasib Nona Shi, setelah dia meninggal, sebaiknya dimakamkan di Laolin keluarga Shi agar membantu menghapus dosa-dosanya di kehidupan ini dan segera bereinkarnasi. Oh, ya, menurut perhitungan nasib Anda dan dia ditakdirkan memiliki seorang putri. Jika dia tidak meninggal pada usia muda, dia pasti akan melahirkan seorang putri untuk Anda. Apa katamu? Dia akan melahirkan seorang putri untuk Anda. Putriku? Putri? Sungguh dia tidak memiliki takdir kemakmuran ini ya. Baru menikah beberapa hari sudah meninggal. Untungnya aku mendapat uang duka. Tidak sia-sia memelihara si pembawa sial ini. Sudahlah, bagaimanapun juga, Yue adalah putri kandungku. Orangnya sudah meninggal, tidak bisakah kau mengurangi bicaramu? Mama, apakah ini kampung halamanmu? Setelah ayah meninggal 3 tahun lalu, Ibu Tiri dan Shizenzhen juga pindah. Benar-benar sudah banyak berubah. Iya. Selama ini, kamu masih kecil, jadi mama belum pernah membawamu kembali. Besok adalah hari peringatan meninggalnya kakek. Temani mama ke sana, ya. Baik. Lalu bagaimana dengan ayah? Apakah ayah juga ikut? Nuo, mama sudah bilang padamu berkali-kali, mama dan ayah tidak akan pernah bertemu lagi. Jangan membahasnya lagi, ya. Mama, aku mengerti. Aku tidak akan membahas ayah lagi. Mama, ada apa denganmu, Mama? Mama. Mama tidak apa-apa. Mama tidak apa-apa. Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. 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 Cepat-cepat. Nah, cepat kembali dan cari ayahmu. Siapkan uangnya. Kalau tidak, ibumu bisa kehilangan nyawanya. Aku akan segera mencari uang. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan ibuku. Baik. Mama, aku akan segera mengambil uangnya. Totalnya hanya 70.000 rupiah. Pasti tidak cukup untuk membayar biaya rawat inap Mama. Tempat apa ini? Apakah ini rumah ayah? Aku harus mencari ayah untuk membayar biaya rawat inap Mama. Si Yue, apa kau masih membenciku? Makanya, setelah 7 tahun, kau tidak pernah sekalipun datang mengunjungiku dalam mimpiku. Guru Wukong pernah bilang padaku, kita punya seorang putri yang sudah ditakdirkan, dan dia sangat menggemaskan. Meskipun aku belum pernah melihatnya sekalipun.
Yang terakhir kau tulis, semuanya akan menjadi kenyataan. Jika aku boleh meminta, bisakah kau dan anak kita datang ke dalam mimpiku? Biarkan aku bertemu kalian sekali saja. Tempat yang ada di foto adalah yang ini. Apakah ayah akan membiayai pengobatan ibu? Halo Tuan Fu, hadiah peringatan 7 tahun yang Anda pesan untuk Nyonya sudah diantarkan ke keluarga Fu. Baik, aku mengerti. Semoga istri dan putri tercinta aman dan damai dan segera berkumpul kembali. Ayah, apakah ayah membicarakan aku dan ibu? Ini foto ibu. Mungkinkah tempat ini dulunya rumah ayah dan ibu? Baju ini, apakah ayah juga yang memberikannya padaku? Si Nuo, kenapa kamu belum membawa ayahmu ke sini? Dokter, saya sudah menunggu ayah. Saya beri kamu waktu setengah jam lagi. Kalau biaya operasi ibumu belum dibayarkan, saat itu kami tidak bisa memproses rawat inapnya. Baik dokter, saya akan segera ke rumah sakit untuk membayar biaya rawat inap. Leontin Mas ini, apakah ayah juga memberikannya kepada ibu? Saya hanya bisa mengandalkannya untuk membayar biaya rawat inap ibu. Qin Feng, bantu saya cari pencuri ini. Asal ku bayar uang operasi ibu ini, semua akan beres. Kapan kita sampai? Tuan Fu, berdasarkan navigasi, kita akan menyusul pencuri. Itu dalam 10 menit. Dokter, aku sudah menemukan uang operasinya. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Si Nuo, di mana kau dapatkan kantong keberuntungan dan kalung emas ini? Kau ambil dari mana? Apakah ini semua milik ibumu? Ya, ini semua pemberian ayah untuk ibu. Siapa ayahmu? Tuan Muda Fu, mengapa Anda datang? Barang-barang ini bukan milik rumah sakit kami. Anak ini yang membawanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan rumah sakit kami. Lepaskan pakaian itu. Anda siapa? Ini pakaian yang dibelikan ayah untukku. Dasar anak ini, kenapa kau berbohong terus? Pakaian ini dibelikan Tuan Muda Fu untuk putrinya sendiri. Kau mencuri kalung emas, mencuri pakaian juga? Baiklah, sekarang kau bahkan ingin berpura-pura menjadi putri Tuan Fu kami. Benar-benar anak yang tidak tahu sopan santun. Aku tidak mencuri, ini benar-benar pemberian ayah untukku. Nah, kembalikan pakaian ini padaku, mau ya? Pakaian ini sangat penting bagiku. Tidak mau. Turuti perkataanku. Tidak mau. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Jangan rusak pakaian yang ayah berikan padaku. Yang ini juga cepat kembalikan padaku. Kamu tidak boleh merebutnya. Ini foto ibuku. Kemari, nak, dengarkan aku baik-baik. Kita berdua tidak punya hubungan apapun. Jika kamu berani mengaku sebagai putriku lagi, atau mencuri barang mereka, jangan salahkan dia jika dia tidak berbaik hati padamu. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Si Nuo, apa kamu tahu siapa yang kamu buat marah? Itu Tuan Muda Fu yang sangat berkuasa. Jika kamu terus seperti ini, semua rumah sakit di kota Jiang tidak akan bisa menyelamatkan ibumu. Jangan bawa ibu pergi. Jangan bawa ibu pergi. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Setelah membuat marah Tuan Fu, siapa yang berani menampung ibu dan anak seperti kalian? Cepat menyingkir. Bawa ibumu dan cepat pergi. Ibu, tenang saja. Tuan Wu pasti tidak akan meninggalkanmu. Si Yue, maafkan aku tidak melindungi barang-barang kalian dengan baik. Aku berjanji, di masa depan, aku tidak akan menghilangkannya lagi. Gadis kecil kemarin itu benar-benar berani. Berani-beraninya mencuri barang Tuan Fu demi mengobati ibunya. Tuan Fu bahkan belum punya istri. Dari mana datangnya anak perempuan? Benar, nama belakangnya sama dengan ibunya, Bermargasi. Si Yue,
Dokter, siapa nama ibu dari gadis kecil yang mencuri barang Tuan Fu tadi? Anda mengenal mereka? Ya, jadi saya ingin tahu tentang kondisi mereka. Anak itu namanya Shi Nuo. Kasihan sekali ketika dia datang, dia membawa ibunya sendirian. Ibunya bernama Shi Yue. Shi Yue. Benar, mereka meninggalkan kartu identitas di sini. Jika Anda temannya, tolong bantu bawakan kembali padanya. Ibu, Nuo akan mengoleskan wewangian untuk ibu. Cepatlah bangun. Jangan tinggalkan Nuo sendirian. Aku tidak tahu apakah ayah sudah kembali. Ibu, bertahanlah sebentar lagi. Nuo akan mencari ayah sekarang. Ayah, kenapa belum pulang juga? Bukankah ini sudah dirampas oleh paman? Jahat itu, kenapa ditaruh di sini lagi? Dasar anak kecil, kenapa omong kosong terus? Baju ini dibelikan oleh Tuan Muda Fu untuk putrinya. Kamu mencuri kalung emas, mencuri baju masih bisa dimaklumi. Sekarang kamu bahkan mengaku sebagai putri Tuan Fu. Mungkinkah paman jahat itu adalah ayahku? Ayah, Kau berani datang lagi? tapi Anda memang ayahku. Siapa ayahmu? Aku tidak punya putri sepertimu. Ibuku bernama Shi Yue. Ibuku bernama Shi. Kakak Hancuan, Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kakak Hancuan, aku datang ke sini karena ada hal penting yang ingin ku sampaikan padamu. Qin Feng bilang, anak perempuan kecil ini bukan hanya mencuri barang di ruang tamu, tapi juga berani mengaku sebagai putrimu. Menurutku masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi, aku secara khusus menyuruh orang untuk menyelidikinya. Ternyata anak perempuan kecil ini melakukan semua ini atas suruhan orang lain. Lagi pula, orang-orang di luar tahu kau merindukan Shi Yue dan putrinya. Jadi, setelah orang-orang di luar tahu, mereka berpura-pura menjadi anak mereka sendiri dan menjadikan mereka putrimu untuk mendapatkan uang. Apalagi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mengatakan ibu mereka bernama Shi Yue. Beritahu paman, siapa nama ibumu? Ibuku bernama Shi Yue. Lihat, kakak Hancuan, apa yang kukatakan benar kan? Siapa yang menyuruhmu mengatakan ini? Ibumu? Tidak ada yang mengajariku. Sejak kecil, aku tidak pernah bertemu ayahku. Tapi kau punya foto ibuku di sini. Kau Jangan adalah bergerak. ayahku. Kau masih berani berbohong? Aku tidak berbohong. Ibuku benar-benar Shi Yue. Berikan padaku. Berikan padaku. Lepaskan. Sudah, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah ini, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Tapi ibuku benar-benar Shi Yue. Dia hampir meninggal. Ternyata ibu dan anak Shi Yue ini tinggal di sini. Segera carikan aku 2 pria kuat. Kalian siapa? Pemilik rumah ini sudah menjual rumahnya pada kami. Bawa ibu penyakitanmu itu cepat pergi. Jika tidak pergi, kami akan melempar kalian ke jalanan. Dengar tidak? Jangan. Sakiti ibuku. Aku akan segera membawa ibuku pergi. Kakak Hancuan, Shi Yue sudah pergi selama 7 tahun. Sudah saatnya kau melupakan ibu dan anak itu. Jika tidak, orang-orang di luar akan selalu berpura-pura menjadi istri dan anakmu. Dengarkan aku baik-baik, semua orang di luar sana yang berani menipu dan berpura-pura menjadi istriku, tidak akan kubiarkan satupun lolos. Baiklah, masalah ini biar saya yang urus. Kakak Hancuan, saya sudah memesan restoran pasangan, mau pergi bersama. Kau sudah melampaui batas, kau tahu itu. Tuan Fu, baru saja kami mendapat kabar rumah masa kecil Nyonya sudah dijual. Mereka semua tidak tinggal di sana lagi. Siapa yang menjualnya? Rumah lama Nyonya itu? Ayo pergi ke rumah lama. Mama, kita harus pergi kemana? Papa, dia sepertinya mengira Mama sudah meninggal. Padahal Mama masih hidup. Ibu dan anak Shi Yue sudah diusir pulang ke kampung halaman. Shi Yue, seumur hidup ini, kamu jangan harap bisa bertemu lagi dengan kakak Hancuan. Mama, apa Mama kedinginan? Mama, itu mobil Papa. Kalau Papa melihat Mama, bukankah Papa bisa membawa Mama berobat? Papa. Mama. Apa yang terjadi? Tuan Fu, gadis kecil yang mencuri itu tiba-tiba menerobos keluar.
Ayah, aku mohon selamatkan ibu. Ibu, Kakak Hancuan, menurutku anak ini pasti ingin mencari gara-gara, sebaiknya kita segera pergi. Cepat jalankan mobilnya. Kakak Hancuan, masih harus pergi ke kampung halaman Shi Yue. Cepat. Turun dan lihatlah. lihatlah ibu sebentar saja. Ibuku benar-benar si Yue. Lihatlah dia sebentar saja. Kakak Hancuan, wanita itu pasti bersekongkol dengan anak nakal ini. Mereka pasti ingin mengulur waktu. Jangan sampai kita menunda urusan penting. Ayo cepat pergi. Ambillah uang ini, gunakan untuk menyelamatkan ibumu. Ingat, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ibu, ibu. Nuo-nuo punya uang untuk mengobati ibu. Ibu, akhirnya ibu sadar. Nuo-nuo, kamu tidak apa-apa? Suara ini adalah Shi Yue. Kakak Hancuan, Mama. Shi Yue. Tahanlah, Mama, kamu tidak apa-apa, Mama? Shi Yue. Ke rumah sakit sekarang. Dokter, cepat kemari. Dokter, tolong selamatkan istri saya. Shi Yue. Keluarga tidak boleh masuk. Mama. Nuo, kamu sudah bekerja keras. Nuo bukan pembohong kecil. Jangan bicara padaku lagi. Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nuo, maafkan aku. Maukah kamu memaafkanku? Aku hanya ingin menyelamatkan mamaku. Mama. Nuo, maukah kamu memaafkan ayah? Mama. Ini semua salahku. Maukah kamu memaafkanku? Maukah kamu memaafkanku? Mama, kamu akhirnya sadar. Mataku sepertinya tidak bisa melihat. Dokter, mata ibu kenapa tidak bisa melihat? Nona Si, coma terlalu lama membuat Anda kehilangan waktu terbaik untuk perawatan yang mengakibatkan kebutaan sementara. Nona Si, Anda harus istirahat yang cukup. Tuan Muda Fu, kami menemukan bahwa Nona Si 7 tahun lalu pernah mengalami trauma berat yang menyebabkan kekurangan darah dan energi saat ini. Jika tidak ada cara untuk memberikan pengobatan yang tepat sasaran, saya khawatir dia tidak akan bertahan hidup lebih dari sebulan. Sebulan? Benar, tapi menurut saya, jangan beritahukan hal ini padanya dulu. Saya takut tubuhnya tidak kuat menerimanya. Maaf kalau saya lancang bertanya, rumah sakit kami sangat ingin tahu apa yang terjadi padanya 7 tahun lalu. Jika tidak, kami tidak akan bisa memberikan perawatan yang sesuai. Istriku. Ini aku. Ibu baik-baik saja, hanya saja setelah ini, ibu tidak bisa melihat Nuo lagi. Apa yang harus ibu lakukan? Kalau begitu, apakah ibu berharap ayah datang menemani kita? Nuo, ibu sudah bilang padamu, ibu tidak membutuhkan ayah di sini. Ibu sendirian juga bisa menjagamu dengan baik. Ibu tidak akan pernah memaafkannya, dan tidak akan pernah mau bertemu dengannya. Siapa itu? Ibu, yang masuk adalah... Siapa yang datang? Kenapa tidak bicara? Saya... perawat. Suaramu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa rumah sakit mencarikan perawat laki-laki untukku? Itu semua perawat perempuan sedang sibuk. Jadi mereka memanggil saya. Tenang saja, saya akan merawatmu dengan baik. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Seharusnya kamu yang kerja keras.
Tuan Fu, penyakit Nonasi berasal dari 7 tahun lalu ketika dia menyembuhkan Anda. Jika ingin sembuh total, kecuali Kecuali apa? Katakan padaku, atau saya akan menghabisimu. jangan-jangan hanya saja yang membuat ikatan harus melepaskannya. Tuan Fu, Anda adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan Nonasi. Apa maksudmu? Maksudnya adalah Anda dan Nonasi harus seperti 7 tahun lalu menyelesaikan penebusan ini. Malam tahun baru Imlek tahun ini, tepat pada malam bulan darah yang terjadi 7 tahun sekali. Selama Tuan Fu dan Nonasi bisa menyelesaikan malam bersatu di malam tahun baru Imlek, maka Nonasi pasti akan sembuh total. Anda yakin? 7 tahun lalu, karena dia bersatu dengan saya, untuk menyelamatkan hidup saya, justru membuatnya menjadi seperti ini? Tentu saja. Hanya saja, jika ingin pengobatan yang sangat cepat, Anda juga perlu Tuan Fu memulihkan tubuh Anda. Asalkan Tuan Fu minum obat ini sebelum kalian tidur bersama, Nonasi pasti akan sembuh total. Hanya saja melakukan ini akan menyebabkan tubuh Tuan Fu mengalami kerusakan yang sangat parah. Paling ringan akan menyebabkan kecacatan, dan paling parah dapat menyebabkan kematian. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, ini semua adalah hutangku padanya. Mama, coba pakai sendiri. Sini. Aku bantu pegangi. Begini. Ada apa? Aku sudah hampir pulih, jadi tidak perlu tinggal di rumah sakit. Tinggal di sini hanya buang-buang uang. Soal uang, kamu tidak perlu khawatir, aku yang akan membayarkannya. Tidak perlu. Kamu bekerja sebagai perawat, mencari uang juga tidak mudah. Beberapa hari ini, terima kasih atas semua perawatanmu untuk kami. Kami pergi dulu. Mama tunggu di sini. Aku akan mengambil obat. Baiklah, pergilah. Ini untuk dokter. Nuo, kamu masih sangat muda. Kalian berdua butuh aku rawat, jadi bisakah kamu bicara pada Mama agar pulang bersamaku? Tapi Mama bilang, seumur hidupnya dia tidak mau memaafkanmu. Nuo tidak mau membohongi Mama. Nuo pasti akan merawat Mama dengan baik. Nuo, kumohon bisakah kamu bicara pada Mama? Ya. Nuo, sudah selesai? Aku cari Mama dulu. Mama, ayo kita pergi. Baik, ayo kita pergi. Mama, banyak sekali rumah di sini. Coba lihat, berapa harga sewa rumah ini? Mana yang paling murah? Mama, yang paling murah sebulan juga 2 juta rupiah. Tapi ibu hanya punya 1 juta rupiah lebih. Kalau begitu, ayo kita cari lagi. Ayo. Selamat datang untuk mencari tahu tentang acara Malam Tahun Baru Imlek keluarga dekat kami. Semua keluarga yang berpartisipasi akan mendapatkan hadiah. Pemenang pertama bisa mendapatkan hadiah sebesar 400 juta rupiah. Low. Ibu, kalau begitu aku punya uang untuk mengobati mata ibu. Nuo benar. Tuan Fu, saya mendapat kabar, Guru Wuxu itu bukan meninggal karena takut akan kejahatan yang dilakukannya sendiri, melainkan dibunuh. Semua ini diperintahkan oleh Nona Lin. Saya rasa ini ada hubungannya dengan pil penguat itu. Lin Yingying, bawa dia masuk. Masuklah. Kakak Hancuan, pil penguat itu, sungguh guru Wushu yang memberikannya padaku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan khasiatnya secara sengaja. Aku hanya ingin memastikan tubuhmu membaik. Aku hanya ingin membuat kesehatanmu pulih. Kenapa kamu membohongiku? Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Apa kamu tidak tahu? Awalnya saya berpikir, tidak ada hal yang lebih penting daripada uang saya, reputasi saya, dan hidup saya. Sampai saya bertemu dengan dia seperti malaikat. Kemurnian dan kebaikan menyelamatkan saya. Jadi, sejak saat itu, hidupnya sudah melebihi hidup saya. Kakak Hancuan. Qin Feng. Kakak Hancuan, ampuni saya. Bagaimana dengan ibu dan anak itu? Sudah diurus? Saya lupa memberitahu Anda, saya baru saja bersiap untuk menempatkan mereka di villa, tetapi putri Anda malah langsung mengikuti acara orang tua dan anak. Acara orang tua dan anak? Selamat datang kepada semua yang tepat waktu menyaksikan program spesial Malam Tahun Baru. Selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah 3 kelompok keluarga untuk naik ke panggung. Mari kita sambut keluarga pertama, keluarga Wang Zuang. Halo semua. Baik, berikutnya izinkan saya memperkenalkan keluarga kedua. Halo. Anak si Nuo, di mana ayahmu? Kenapa ayahmu tidak datang? Ayah, dia... Peraturan acara kita adalah
Anak-anak harus ikut serta bersama ayah dan ibunya. Kalau tidak, kamu akan didiskualifikasi dari kompetisi. Bapak, Ibu host, keluarga Nuonuo adalah orang tua tunggal. Bisakah Anda memberi kami kelonggaran? Ternyata dia anak liar yang tidak punya ayah. Kami tidak mau bermain dengan anak liar. Cepat suruh dia keluar. Siapa bilang Nuonuo? Kami tidak punya ayah. Siapa bilang si Nuonuo tidak punya ayah? Ayah. Tuan, Anda siapa? Saya perawat yang menjaga Anda di rumah sakit. Nama saya Fu Chen. Oh, ternyata Anda. Anda juga datang untuk ikut acara ini? Bolehkah saya ikut sebagai ayah Nuonuo? Ayah Nuonuo? Bapak, apakah Anda benar-benar ayah si Nuonuo? Jika tidak, keluarga si Nuonuo akan didiskualifikasi dari kompetisi. Meskipun ibu tidak menyukai ayah, tetapi demi mendapatkan hadiah uang untuk mengobati mata ibu, saya terpaksa mengakuinya. Adik si Nuonuo, apakah dia benar-benar ayahmu? Ya, dia adalah ayahku, namanya Fu Chen. Terima kasih karena bersedia berpura-pura menjadi ayah Nuonuo. Kalau tidak, hari ini kita harus mengundurkan diri. Ini sudah seharusnya. Baiklah, karena ketiga keluarga sudah siap, mari kita mulai tantangan babak baru. Mata saya tidak bisa melihat. Saya takut akan merepotkan kalian. Tidak apa-apa, ada saya di sini. Kalau dipikir-pikir, ayah cukup lembut juga pada ibu, tidak terlalu galak. Mari kita nantikan penampilan kalian hari ini. Permainan resmi dimulai. Mungkinkah penglihatan saya akan pulih? Lanjutkan. Ayah, tanganmu berdarah. Kamu tidak apa-apa. Ayah Nuonuo tidak apa-apa. Bisakah kita melanjutkan kompetisi? Lanjutkan saja. Tidak perlu khawatir. Nuonuo, pegang aku erat-erat. Pemenang pertama permainan ini telah ditemukan, yaitu keluarga Wang Zuang. Mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Kita menang. Kalau saja kamu tidak menjegal kami tidak mungkin berada di posisi terakhir. Lagi pula, kamu juga yang membuat ayahku terluka. Kemarilah, minta maaf pada putriku. Kenapa harus minta maaf? Dia sendiri yang terlalu bodoh. Makanya tersandung. Kamu. Kenapa kamu, anak kami, bersaing secara normal? Jika ada yang disalahkan, salahkan saja kalian bertiga yang sangat payah. Benar sekali, satu orang buta, satu perawat miskin, ditambah dengan anak yang tidak berguna. Keluarga seperti kalian, berani-beraninya membandingkan diri dengan kami. Jangan bicara seperti itu tentang ayah dan ibuku. Apa yang kami katakan salah? Ayahku adalah direktur grup Fu. Aku akan menyuruhnya mengusir kalian sekarang juga. Jika kalah, cepat pergi. Ini mengganggu zuang-zuang kami untuk mendapatkan juara, tahu? Keluarga Wang Zuang, mari kita bersaing dengan baik. Jangan. Jelas-jelas keluarga mereka yang curang lebih dulu, sudah kalah tapi tidak mau pergi juga. Kau percaya atau tidak? Asal aku menelepon sekarang, aku bisa membuat kalian bertiga angkat kaki dari kota Jiang. Benarkah? Bagaimana kalau, Tuan Fu, kita pergi saja dulu? Jangan sampai karena kami berdua, Anda ikut terseret. Tenang saja, serahkan masalah ini padaku. Aku akan memberikan kalian keadilan. Dasar berandal tengik, masih saja sok jagoan di sini. Ini adalah studio siaran, Grup Fu. Kalau kau mencari masalah denganku, itu sama saja kau mencari masalah dengan seluruh keluarga Fu. Baiklah, telepon saja mereka, suruh mereka datang semua. Kita lihat apakah mereka berani menyentuhku. Bagus, kalau hari ini kau ketakutan, kalian sekeluarga bertiga harus berlutut dan meminta maaf. Tentu saja, jika mereka tidak berani menyentuhku, bagaimana dengan keluargamu? Kalau begitu, keluarga kami akan makan kotoran. Baik, mari kita bertaruh. Tidak apa-apa. Manajer Wu, ada sedikit masalah di sini. Saya ingin melaporkannya pada Anda. Baik. Kalau begitu, Anda cepat datang ke sini. Kalian sekeluarga bertiga, saat kalian berlutut nanti, menjauhlah sedikit. Jangan sampai darah kalian memerciki kami. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah Grup Fu ini? Hanya orang yang tidak tahu diri ini, yang ingin menunjukkan kekuatannya kepada kita. Manajer Wu, cepat usir berandalan ini. Dan juga dua wanita pembawa sial ini, usir mereka dari kota Jiang. Kamu bicara tentang dia? Ya, orang ini.
Enya, Apa yang kamu lakukan, Manajer Wu? apa kamu tahu siapa dia? Berani-beraninya kamu keluar dari kota Jiang? Bukankah dia hanya seorang perawat rendahan? Bapak ini adalah... Kalian bertiga sungguh nekat sekali, berani-beraninya mencari masalah dengan bapak ini. Kenapa kalian diam saja? Seret ketiga orang ini keluar dari sini. Ampuni aku. Apa-apaan ini? Ayo. Ayah hebat sekali. Tapi Tuan Fu, kenapa manajer Wu itu sangat patuh padamu? Sebenarnya siapa kamu? Mungkin mereka takut kalau keributan ini membesar, akan berdampak buruk. Lagi pula ini siaran langsung, makanya mereka diusir. Tadi hanyalah sebuah insiden kecil. Selanjutnya adalah babak terakhir dari pertandingan ini. Mari saksikan bersama-sama para bayi lucu, cinta ayah dan ibu. Menyaksikan cinta ayah dan ibu? Bagaimana kita bisa? Bagaimana kita akan menyaksikan cinta ayah dan ibu? Berikut adalah segmen kami yang menegangkan dan seru. Siapa yang akan membawa pulang hadiah utama 400 juta rupiah? Selanjutnya kami persilakan keluarga Kian, duo-duo naik ke panggung. Karya keluarga Kian duo-duo adalah membuat Jiaozi bersama. Nilai dari voting daring adalah 1.200.000 suara. Saya berharap kalian mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Silakan beristirahat sebentar. Sekarang kami persilakan keluarga Shinuonuo. Keluarga Shinuonuo, apa yang sudah kalian siapkan? Bagian belakang panggung tim acara kami belum menerima karya kalian. Untuk membuktikan cinta ayah dan ibu, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana aku bisa menyaksikan cinta ayah dan ibu? Kita tidak boleh mengecewakan Nuo-Nuo, benar kan? Istriku, selama 7 tahun ini, kamu sendirian mengurus anak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah ini, aku akan menjaga kamu dan Nuo-Nuo dengan baik. Maukah kamu menikah denganku? Fu Chen ini, kenapa tiba-tiba melamarku? Apakah hanya untuk menyelesaikan kompetisi dan mendapatkan hadiah uang? Aku bersedia. Ayah pasti sangat mencintai ibu ya. Kalau mereka bisa berbaikan, pasti bagus sekali. Tuan Fu, terima kasih untuk hari ini karena mau berperan sebagai ayah untuk merekam acara ini. Sekarang hadiah uangnya sudah didapat, kamu mau berbagi berapa pun, boleh saja. Tuan Fu, malam ini adalah malam tahun baru Imlek, dan ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan Nona Shi. Tapi aku tetap ingin mengingatkanmu, jika kamu menggunakan cara berhubungan intim untuk menyelamatkan Nona Shi, tubuhmu juga akan terluka parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Wah, rumahnya cantik sekali. Mama, bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Ayo. Tuan Fu, Anda yakin kru acara ingin kami sekeluarga bertiga membuat video tahun baru seperti ini? Apa ini tidak akan terlalu mengganggu Anda? Mengganggu bagaimana? Selama 7 tahun ini, saya selalu merayakan tahun baru sendirian. Kalian berdua datang menemani saya sangat senang sekali. Ayo, kita bersama-sama pulang ke rumah. Makanlah yang banyak, Nuo-Nuo. Untuk Mama.
Si Yue, ayo angkat gelas. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru bersulang. Selamat tahun baru. Si Yue, semoga kamu dan Nuo-Nuo sehat selalu. Panjang umur. Semoga ayah panjang umur. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, suamiku. Tuan Fu, malam ini adalah malam tahun baru, dan ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk menyelamatkan Nona Si. Jika Anda menggunakan metode penyatuan untuk menyelamatkan Nona Si, tubuh Anda akan mengalami kerusakan parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maafkan aku, si Yue. Mohon maafkan saya menggunakan cara seperti ini. Tapi ini adalah satu-satunya cara saya bisa menyelamatkan. Mataku bisa melihat sekarang. Gawat. Bagaimana bisa mabuk begini dengan Fuchen itu? Nuo-Nuo, ayah tidak bisa mengantarmu ke sekolah. Ayah harus tetap di rumah menjaga ibu. Biarkan sopir yang mengantarmu ke sekolah, ya. Baik, kalau begitu aku berangkat sekolah. Sampai jumpa ayah. Tuan Fu, tadi malam, Fu Hancuan. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Fu Hancuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Si Yue? Si Yue, lupakan aku saja. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Yang terakhir, kamu yang tulis, selamat tahun baru, suamiku. Lupakan semua tentang kita. Dan mulailah yang baru, hidup yang baru. Nuo-Nuo, kenapa kamu ingin mengajak ibu ke sini? Ayo kita pulang saja. Tetapi tugas sekolah harus diselesaikan di sini. Ayo, Bu. Nuo-Nuo.
Bu, kemari. Yang terakhir, kamu yang tulis. Semuanya akan menjadi kenyataan. Makan malam tahun baru tahun depan, aku akan memesankan burger untukmu. Semoga istri dan putriku tercinta selalu lancar dan aman, dan segera berkumpul kembali. Shiyue, aku sangat merindukanmu. Sekarang aku memakai sweater leher tinggi, tidak lagi memakai setelan jas. Nuo, kemarilah. Mulai sekarang kita tidak akan datang ke sini lagi. Ingat? Rupanya Anda adalah istri Tuan Fu, Nona Shiyue ya. Mahaguru, saya dan Fu Hanchuan sudah tidak ada hubungan lagi. Tampaknya Tuan Fu akhirnya tidak tega memberitahukan kebenaran kepadamu. Kebenaran? Kebenaran. 7 tahun yang lalu, Tuan Fu, karena tubuhnya yang secara alami memiliki energi yang sangat dominan, usianya tidak akan lama, dia terus mencari tubuh yang memiliki energi sangat pasif All Yin. Awalnya dia berniat mengorbankan Anda demi keselamatannya sendiri, tetapi tidak disangka. Kemudian dia lebih memilih mengorbankan nyawanya daripada melukai Anda sedikit pun. Guru, apakah Anda salah ingat? Pada akhirnya, dia memilih menggunakan nyawa saya untuk menukar nyawanya. Tidak begitu. Dia berpikir setelah Anda memakan pil guyuan, Anda akan bisa hidup bersamanya. Tetapi siapa yang tahu pil guyuan itu hanya digunakan untuk menipunya. Guru, apa maksud Anda? Tubuh Anda sudah jauh lebih baik, bukan? Apa maksud perkataanmu itu? 7 tahun yang lalu, demi menyembuhkan penyakit Tuan Fu, Anda menjadi sakit-sakitan. Untuk menyembuhkannya, harus menggunakan cara yang sama. Mungkin takdir Tuhan, Anda dan Tuan Fu hanya bisa hidup salah satu. Semoga kalian berdua, ibu dan anak, segera berkumpul denganku. Shiyue adalah istriku, Fu Hanchuan. Malam ini, aku menginginkanmu. Fu Hanchuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak ingin melihatmu selamanya. Mungkinkah kejadian yang tidak terduga waktu itu adalah cara Fu Hanchuan untuk menyembuhkan penyakitku? Kalau begitu Fu Hanchuan bukankah? Jangan menangis, Mama. Mama, jangan menangis. Jangan menangis, Mama. Mama, jangan menangis. Mama, kamu jangan menangis. Mama, kamu jangan menangis, Mama. Mama, jangan menangis, Mama. Mama, jangan menangis, Mama. Mama, jangan menangis.